Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam waktu ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan kami masih tetap membicarakan tentang ciri-ciri nabi-nabi palsu. Karena memang nabi-nabi palsu itu bukan main banyaknya, dan ciri-cirinya juga bukan main banyaknya. Tapi dengan banyaknya ciri-ciri itu makin mempermudah kami untuk mengetahui sebetulnya yang mana yang nabi palsu dan yang mana nabi asli. Tolong bimbing dalam acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hambamu dalam memberitakan firman, berikan kekuatan, tatmani pikiran, konsentrasi, dan khususnya suara. Dan berikan kata-kata, berikan pengurapan, berikan apapun yang dibutuhkan. Supaya seluruh firman bisa sampaikan yang baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semua itu tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan keterbukaan, kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi juga pelaku dan penangkap firman, bahkan kalau boleh, pemberita firman. Sehingga lebih banyak orang bisa membedakan nabi asli dan nabi palsu. Terima kasih Bapak. Setan pasti bekerja, Engkau kuatkan semua kami menghadapi godaan pekerjaan dalam bentuk apapun. Dan juga mengingat kami menggunakan Zoom, kiranya Engkau juga menjaga ketenangan, cuaca, listrik, sinyal HP, Zoom streaming, YouTube live, dan sebagainya, supaya tidak ada gangguan pada siapapun dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi dari eksposisi Matius 7, 15-23, ini sesi yang kelima. Tetapi topik ciri-ciri nabi palsu ini sesi yang keempat ya. Jadi kita baca lagi sekali seluruh topik ya, seluruh perikop ini ya. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ciri nabi palsu yang selanjutnya, saudara, poin C ya. Mengajar tanpa Alkitab. Gereja Katolik sebenarnya termasuk di sini ya. Di dalam banyak hal ajaran mereka itu bukan saja tidak ada dalam Alkitab, tetapi bertentangan dengan Alkitab. Misalnya Maria yang tanpa dosa, lahir tanpa dosa asal dan hidup suci murni seperti Yesus, sampai mati tidak ada dosa satupun. Lalu Maria itu mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu semua tidak ada dasar Alkitabnya sama sekali, bahkan bertentangan dengan Alkitab. Karena Alkitab hanya mengecualikan Yesus sebagai orang yang suci murni. Dan itu ada dalam Ibrani 4 ayat 15 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Tetapi tidak pernah kitab suci mengecualikan Maria. Kitab suci mengatakan seluruh manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Jadi ya, dengan perkecualian hanya satu orang yaitu Yesus Kristus, semua adalah orang berdosa. Jadi kalau Katolik mengatakan Maria itu suci murni, itu sudah menentang Alkitab dan mengajar tanpa Alkitab. Tapi ada contoh-contoh lain yang lebih banyak ya. Pertama, mengajarkan berdasarkan ilustrasi tanpa kitab suci. Misalnya, saudara, poin A di dalam mengajar seseorang untuk berbahasa roh, pendeta-pendeta tertentu memerintahkan seseorang untuk mengucapkan apa saja yang tidak ia mengerti, nanti bisa berbahasa roh. Dan ini diilustrasikan dengan pompa air yang harus dipancing dengan air dulu, baru bisa mengeluarkan air. Ini tidak ada dasar Alkitabnya sama sekali. Ini mengajar hanya berdasarkan ilustrasi pompa air itu. Dan ini sama sekali kalau orang boleh mengajar seperti ini ya bisa mengajar apapun, saudara. Ilustrasi bisa apa saja bisa diajarkan. Itu pentingnya ajaran sola scriptura. Harus didasarkan pada Alkitab. Kalau Alkitab tidak mengajar itu, jangan mengajar itu. Apalagi menentang ajaran Alkitab. Contoh yang kedua, bahasa roh yang hanya mengeluarkan kata-kata yang sama terus-menerus. Diilustrasikan dengan telegram yang sekalipun terus bunyinya sama, tetapi nanti pada saat si penerima menerima telegram itu menjadi suatu kalimat yang bisa dimengerti. Jadi di sini bunyinya tetap sama. Jadi telegram itu ya. Tapi di sana jadi kalimat. Jadi mereka samakan dengan itu, mereka ilustrasikan dengan itu. Kita ngomong sama terus, tapi Tuhan nanti ngerti itu jadi kalimat. Tapi jadi kalimat apa? Seandainya benar jadi kalimat apa? Kalimat penghujatan, kita juga tidak tahu. Ini mengajar dengan ilustrasi, tanpa dasar. Kalau sudah ada dasar Alkitab lalu diberikan ilustrasi, itu bagus. Tapi kalau hanya ilustrasi tanpa dasar Alkitab, itu sesat. Yang kedua, mengajar berdasarkan pengalaman. Laki-laki kalau pengalaman itu sesuai dengan Alkitab, nggak masalah. Seperti kalau saya sharing, saya dulu sebelum Kristen, saya selalu sumpah. Kosong hati, terasa kosong. Dan kadang-kadang terasa kayak ada pisau mengiris-iris di dalam hati saya. Dan saya tidak tahu apa itu. Tapi pada saat percaya Kristus, itu hilang dan berubah digantikan dengan damai dan sukacita. Dan itu ada dasarnya. Yohanes 14 ayat yang 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Juga ada lagi di dalam Matius pasal yang ke-11. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikirlah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kuku pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ada dasar kitabnya, tidak ada masalah. Mau cerita pengalaman, kesaksian, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada dasar Alkitabnya, hanya pengalaman, ini sama sekali tidak bisa diizinkan di dalam satu pengajaran ataupun khotbah. Poin, misal saya berikan contoh yang lainnya, seseorang menyaksikan bahwa dia sembuh dari penyakit karena menggunakan minyak urapan. Padahal dalam kitab suci minyak urapan hanya ada dalam perjanjian lama dan sama sekali tidak digunakan untuk menyembuhkan. Ini gerejanya Yesaya Pariaji. Puji Tuhan dia sudah mati ya. Tapi saya tidak tahu penggantinya apa juga sama gilanya atau bagaimana. Keluaran 30 ayat 22 sampai 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetasan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu,
yang 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan tetap hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alatnya. Jadi perhatikan yang diurapi siapa? Cuma alat-alat dalam kemah pertemuannya. Lalu saya lanjutkan ayat 29, haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Dan kau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya. Jadi hanya untuk kemah suci dan peralatan-peralatannya, lalu untuk Harun dan anak-anaknya. Supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudara, katanya dalam ayat 29 tadi itu ya, yang ini ya, warna hijau ini ya. Seharusnya adalah dem apa mereka. Jadi ini bukan menunjuk pada minyak urapan tersebut, tetapi pada kemah suci dan perkakat-perkakatnya yang telah dikuduskan oleh minyak urapan itu. Kemarin saya debat dengan satu kelompok muslim yang mengatakan Yesus diurapi perempuan berdosa dalam Lukas 7, dan mereka hubungkan dengan di sini. Jadi Yesus dikuduskan oleh orang berdosa, dan mereka anggap itu istrinya Yesus. Orang-orang gila semacam itu hanya potong ayat sepotong-sepotong, lalu tafsirkan seenak udahnya. Kalau kita tafsirkan ayat mereka, katanya penistaan agama. Memang dasar biadab memangnya. Poin B adalah seseorang sembuh dari penyakit atau naik jabatannya karena ikut perjamuan kudus. Ini ada dalam ajaran Yesaya Pariaji, saudara. Padahal dalam kitab suci perjamuan kudus sama sekali bukan diperintahkan, sama sekali bukan dengan tujuan untuk menyembuhkan orang sakit atau menaikkan kedudukan atau menjadikan orang pintar dan sebagainya seperti yang diklaim oleh Yesaya Pariaji. Itu tujuan perjamuan kudus yang benarnya ya. 1 Korintus 11, 23 dan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi dua tujuan perjamuan kudus. Pertama, peringatan akan tubuhnya yang dihancurkan untuk kita dan darah yang dicurahkan untuk menebus dosa kita. Dan juga untuk memberitakan kematian Tuhan. Tapi alih-alih dari menggunakan teks ini, tanpa dasar apapun, Yesaya Pariaji mengatakan itu bisa untuk menyembuhkan, bisa membuat orang pintar, orang bodoh jadi pintar,
bisa memenaikkan jabatan orang dan sebagainya, segala macam omong kosong dan segala macam yang sesat. Poin yang ketiga, mengajar berdasarkan suara Tuhan, penglihatan mimpi, nubuat, dan sebagainya. Poin A, saudara, dalam kitab suci Tuhan memang sering menyampaikan firman-Nya melalui hal-hal seperti itu, khususnya dalam zaman Alkitab ya. Tetapi apakah pada zaman sekarang ia juga menggunakan cara-cara itu? Saya percaya bahwa karena Allah itu Maha Kuasa, ia bisa saja menggunakan cara-cara itu bahkan pada zaman sekarang. Yang saya tidak percaya adalah kalau ia terus-menerus menggunakan cara-cara tersebut. Mengapa? Karena ada perbedaan zaman dulu, zaman Alkitab ya, zaman tokoh-tokoh kitab suci, dan zaman sekarang. Apa bedanya? Pada zaman itu kitab suci belum ada atau belum lengkap. Pada zaman sekarang kitab suci sudah ada dan sudah lengkap, itu bedanya. Dan pada saat kitab suci yang merupakan firman tertulis, itu belum ada atau lengkap. Maka Tuhan sering berbicara menggunakan cara-cara yang supranatural. Tapi pada zaman sekarang, di mana kitab suci yang adalah firman yang tertulis itu sudah ada dan sudah lengkap, maka dia pada umumnya akan berbicara menggunakan kitab suci dan firman Tuhan yang tertulis itu. Pada saat seseorang membaca kitab suci, membaca buku saat teduh, mendengar khotbah atau pelajaran, membaca buku-buku tafsiran atau teologi dan sebagainya, maka dia bisa mendengar suara Tuhan berbicara kepada dia. Memang bukan audible voice ya, bukan suara yang terdengar kuping, tapi berbicara dalam hatinya. Syaratnya apa yang dia baca itu betul-betul pelajarannya Alkitabiah, bukan yang sesat. Kalau saudara membaca buku sesat, tentu Tuhan tidak bicara kepada saudara menggunakan buku yang sesat. Kalau pada zaman sekarang di mana kitab suci sudah lengkap dan Tuhan tetap terus-menerus berbicara kepada manusia dengan menggunakan cara-cara yang supranatural, maka apa gunanya dia memberikan kitab suci itu kepada kita? Dan apa akibatnya? Jelas bahwa kitab suci itu menjadi tidak ada gunanya. Dan orang akan mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan kitab suci dan terus-menerus mencari firman Tuhan melalui hal-hal yang supranatural itu. Karena itulah maka tidak mungkin Tuhan terus-menerus berbicara dengan cara-cara itu pada zaman sekarang. Kadang-kadang sekali itu memungkinkan. Terus-menerus itu mustahil dan pasti omong kosong. Karena kalau ada orang atau pendeta yang mengatakan bahwa Tuhan terus-menerus berbicara kepadanya dengan menggunakan cara-cara itu, dan dia setiap kebaktian melihat Yesus menampakkan diri dan berbicara kepadanya dan sebagainya, maka saya mempunyai kecenderungan sangat besar untuk mengatakan bahwa dia atau membual atau dia mendapatkan hal-hal itu dari setan. Ingat, setan bisa saja menyamar sebagai Tuhan atau sebagai malaikat dan sebagainya. 2 Korintus 11 ayat 14b, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dan pelan-pelannya menyamar sebagai malaikat, sebagai pelan-pelan kebenaran. Sekarang poin B. Kalau Tuhan berbicara kepada seseorang menggunakan cara-cara yang supranatural itu, maka ada satu hal yang pasti, yaitu dia tidak mungkin berbicara bertentangan dengan kitab suci yang merupakan firman-Nya yang tertulis. Karena itu kalau ada orang yang bercerita bahwa Tuhan berbicara kepadanya dengan cara-cara seperti itu, kita perlu mengetahui semuanya secara mendetail atau terperinci, supaya kita bisa membandingkannya dengan kitab suci. Kalau ada pertentangan sedikit saja, maka atau orang itu membual, atau ia mendapatkan hal itu dari setan. Sebagai contoh, banyak orang mendapatkan penglihatan tentang Maria, yang menyatakan dia sebagai perawan yang tidak bercela atau tidak berdosa. Dan ini jelas bertentangan dengan Roma 3:23, yang menyatakan semua manusia berdosa, dan yang dikecualikan oleh kitab suci hanya Yesus yang tadi sudah saya bahas. Jadi saudara, kalau orang mendapat penglihatan tentang Maria, penglihatan datang dari siapa? Kalau isinya seperti ini, sudah jelas itu penglihatan dari setan. Contoh yang lain, orang yang dibawa oleh Tuhan untuk melihat neraka, dan di sana dia melihat setan menyiksa orang-orang yang masuk neraka. Ini bertentangan dengan ayat Alkitab yang mengatakan bahwa setan baru akan masuk neraka pada akhir zaman, Wahyu 20 ayat 10. Dan kalau mereka nanti masuk neraka, mereka akan disiksa, bukan menyiksa. Ini ada dalam Wahyu 20 ayat 10 juga, dan dalam Matius 8 ayat 29. Saya bacakan ayatnya.
Wahyu 12:10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Matius 8 ayat 29. Dan mereka ini setan-setan yang merasuk seseorang ya. Mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan tahu mereka ada waktunya akan disiksa. Tapi mereka tanya, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saya mereka sebetulnya belum tidak tahu apa itu belum waktunya atau sudah waktunya. Jadi mungkin mereka ya menggertak Yesus, ini belum waktunya. Tahu dari mana mereka belum waktunya. Tapi memang belum waktunya. Karena itu belum dimasukkan neraka. Waktunya adalah akhir zaman nanti. Karena poin di saudara, mengajar dengan Alkitab tapi menafsirkannya secara salah atau sesat. Jadi kalau tadi mengajar tanpa Alkitab atau bertentangan Alkitab, karena mengajar dengan Alkitab tapi menafsirkan secara salah atau sesat. Cuma satu ayat tutup seluruh Alkitab yang lain dan tafsirkan ayat itu. Maka itu biasanya menjadi sesat. Dan itu cara bidat-bidat. Termasuk orang-orang Islam di dalam menafsirkan Alkitab kita. Kalau pengertian tentang hermeneutik, ilmu penafsiran Alkitab ya. Ada di YouTube saya yang belum pernah belajar, pelajari, itu penting. Dan kemampuan untuk menerapkannya. Hermeneutik gampang dimengerti, tapi pada waktu menerapkan itu sukar. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Tanpa itu sekalipun seseorang menggunakan Alkitab, dia tetap bisa mengajar ajaran yang salah atau ajaran yang sesat. Misalnya saksi Yehova ini adalah mungkin adalah sekte yang paling banyak menggunakan ayat Alkitab. Kalau saya lihat buku-bukunya dipenuhi dengan ayat Alkitab. Lengkap kedua Advent. Tapi ayat itu mereka tafsirkan secara kacau balau. Mereka putar balikan dan sebagainya. Misalnya Yohanes 1 ayat 1 yang pada bagian akhirnya mereka terjemahkan God atau suatu Allah. Dengan alasan bahwa dalam bahasa Yunani kata itu tidak mempunyai definite artikel atau keterangan yang tertentu. Ini tafsiran bohong karena itu tidak ada dalam gramatika bahasa Yunani. Malah yang sebaliknya yang ada. Dan itu sudah pernah saya jelaskan pada waktu saya membahas keilahian Yesus. Kalau saudara lupa, lihat lagi pembahasan saya. Kesalahan seperti ini selain dilakukan oleh pendeta-pendeta yang tidak sekolah teologi atau yang sekolah teologi di sekolah yang diajar oleh guru-guru atau dosen-dosen yang tidak sekolah teologi. Ini pada umumnya ada dalam gereja-gereja karismatik dan Pentakosta. Karena orang-orang Pentakosta kuno itu memang tidak sekolah teologi, seperti misalnya pendeta USBS tidak sekolah teologi sama sekali. Makanya tafsirannya amburadul. Dan nanti orang yang tidak sekolah teologi ini ya, waktu mereka mau mendirikan sekolah teologi, mereka yang jadi pengajar, orang buta untuk orang buta. Seringkali mereka berkata tidak perlu sekolah teologi karena rasul-rasul juga tidak pernah sekolah teologi. Saudara, ini salah sama sekali karena kita berbeda dengan rasul-rasul dalam banyak hal. Pertama, saudara, poin A bedanya. Rasul-rasul itu mengerti bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik ya. Dan Ibrani dan Aramaik itu dekat sekali. Memang mereka bicara dalam bahasa Aramaik. Yesus bicara dalam bahasa Aramaik, bukan dalam bahasa Ibrani. Tapi karena bahasa Ibrani dan Aramaik itu dekat, kalau sudah mengerti bahasa Aramaik, mengerti bahasa Ibrani-nya gampang. Makanya kenapa banyak Muslim yang pintar bisa bahasa Ibrani? Karena kalau mereka sudah pintar bahasa Arab, mereka belajar bahasa Arab dari sejak kecil, sehingga sangat pintar dalam bahasa Arab. Mereka belajar bahasa Ibrani itu jadi gampang. Karena banyak sekali persamaan itu bahasa serumpun. Lalu Rasul itu juga mengerti bahasa Yunani. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi ini dijajah oleh Romawi.
yang bahasa percakapan sehari-harinya adalah bahasa Yunani. Sehingga mereka akhirnya juga bisa bahasa Yunani. Jadi rasul-rasul mengerti bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani yang merupakan bahasa asli dari Alkitab. Sedangkan kita tidak. Itu beda yang pertama. Makanya kita perlu sekolah teologi untuk belajar bahasa aslinya. Yang kedua, poin B, rasul-rasul hidup di sana pada zaman itu. Sehingga mereka mengerti tradisi dan latar belakang zaman itu. Kita tidak. Kita bisa mengerti itu kalau kita baca buku tafsiran, misalnya seperti punyanya William Barclay. Kalau urusan latar belakang dan tradisi, dia memang hebat. Karena poin C, rasul-rasul itu adalah orang-orang Yahudi yang sejak kecil dididik firman Tuhan. Tentu saja perjanjian lama, karena pada satu perjanjian baru belum ada. Dan mereka dididik firman Tuhan secara sangat keras. Beda sekali dengan kita, dengan sekolah minggu kita. Sangat beda. Kita tidak ya. Dan poin D yang terakhir, yang terpenting. Rasul-rasul itu ikut Yesus 3,5 tahun. Dan melihat kesucian hidup Yesus. Mujizat-mujizat Yesus. Dan mendengar ajaran-ajaran Yesus yang sempurna. Dan ini lebih hebat dari sekolah teologi manapun. Saya jangan bilang rasul-rasul tidak sekolah teologi. Mereka sekolah teologi dan dosennya Yesus. Dan ini bukan seperti orang yang membual diajar Yesus 40 hari 40 malam. Ini benar-benar fakta. Karena mengatakan bahwa karena rasul tidak pernah sekolah teologi ya. Jadi kita juga tidak perlu sekolah teologi ya. Merupakan satu kata-kata yang sangat bodoh. Sekarang apakah kalau seseorang sudah sekolah teologi ya, maka dia pasti tidak sesat? Sama sekali belum tentu. Pertama tergantung sekolah teologianya, kedua tergantung orangnya. Sudah menafsir Alkitab sama sekali bukan pekerjaan yang mudah ya. Yang harus dilakukan supaya tidak mengajarkan kesesatan adalah menggunakan banyak buku tafsiran yang bermutu. Syarat pertama banyak, syarat kedua bermutu. Kalau saya gunakan buku banyak tapi sesat, ya jadi sesat. Kalau sudah gunakan buku yang bagus tapi cuma satu, setiap orang itu bisa salah. Buku yang bagus pun bisa salah. Pada waktu dia mengajar salah, karena berdasarkan cuma satu, maka ya saudara ikut salah. Tapi kalau sudah gunakan banyak buku tafsiran yang bermutu seperti yang saya lakukan, maka pada waktu kita menjumpai suatu kesesatan dalam salah satu buku tafsiran itu, maka buku-buku yang lain biasanya akan memberikan pandangan yang berbeda, dan bahkan seringkali memberikan bantahan terhadap kesesatan dari buku yang pertama tadi. Kalau seseorang hanya menggunakan satu buku tafsiran, maka pada saat buku itu salah atau sesat, maka tidak ada yang mencegah dia untuk terseret ajaran salah atau sesat itu. Sekarang poin E, nabi-nabi palsu bisa pura-pura mengerti bahasa asli kitab suci, dan lalu dengan menggunakan bahasa asli itu mereka memutarbalikkan arti dari ayat-ayat Alkitab. Sebagai contoh, Frank Donald yang pernah debat dengan kambrat-kambratnya debat dengan saya dan Islam dalam 9 session. Dalam bukunya yang berjudul Al dalam Alkitab dan Al-Quran, halaman 25-46, dia berkata sebagai berikut. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Titik-titik. Ada perbedaan makna yang sangat fatal jika kita meneliti makna yang sebenarnya dari aspek tata bahasa. Tata bahasa itu gramatika ya. Perhatikan bahwa dalam ayat tersebut di atas ada kata theos. Ada yang dilekati kata sandang ton. Sementara ada yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri maksud tidak menggunakan kata sandang tertentu ya. Secara tata bahasa, dilekati kata sandang berarti kata theos mengacu pada satu hal yang pasti. Sama seperti kata the dalam bahasa Inggris ya.
Sementara kata teos yang tidak memperoleh kata sandang cenderung dimaknai sebagai kata sifat. Jadi ton teos dengan kata sandang berarti sang Allah. Sedangkan teos tanpa kata sandang berarti sifat ilahi. Seperti istilah si hitam tidak sama dengan hitam. Begitu juga ton teos berbeda dengan teos. Yang pertama adalah kata benda, yang kedua adalah kata sifat. Maka menurut penulis, terjemahan yang tepat untuk yang 1 ayat 1, yaitu pada mulanya adalah firman. Sang firman itu bersama-sama dengan sang Allah, Theos, dan sang firman bersifat ilahi, Theos. Dalam debat terbuka antara mereka dan Esra dan saya, kalau tidak saya salah dalam debat ke-6 atau debat ke-7, saya pernah menyerang ilustrasi yang mereka pakai ini, yang pada waktu dimunculkan dalam debat oleh Benny. Cuma dia menggunakan bukan hitam atau si hitam, tapi kecil dan si kecil. Saya katakan saya tahu di mana kesalahan dalam ilustrasi itu. Dia memilih kata hitam yang memang adalah kata sifat. Pada waktu ditambahi si, maka kata sifat itu memang berubah menjadi kata benda. Ini juga terjadi dalam bahasa Inggris, misalnya that, ya that itu kan kata sifat. Dan the that itu jadi kata benda. Pada waktu kata si itu dibuang, tentu kembali menjadi kata sifat. Tapi ilustrasi tidak cocok sama sekali karena kata teos yang dibicarakan dalam Yohanes 1 ayat 1 bukanlah kata sifat tetapi kata benda. Jadi kalau mau memberikan ilustrasi yang benar, ilustrasinya harus kata benda juga. Misalnya kita gunakan kata raja itu kata benda. Maka kalau diketambahi sang raja, tidak terlalu ada perbedaan antara raja dan sang raja. Memakai kata standar atau tidak, keduanya tetap adalah kata benda. Mereka sama sekali tidak bisa menjawab serangan saya itu, dan mereka mengalihkan pada hal yang lain. Tapi anehnya lalu muncul buku baru dari Frank Donald berjudul Menjawab Doktrin Tritunggal. Dan dalam buku baru Menjawab Doktrin Tritunggal itu halaman 4 sampai halaman 6 tentang ayat yang sama, yaitu 1 ayat 1, dia berkata sebagai berikut. Di bahasa Yunani untuk Allah pada frase B dan frase C tertulis ton theos dan theos. Yang pertama memakai kata sandang, sementara yang kedua tidak. Dengan kata sandang atau tanpa kata sandang, tentu keduanya memiliki kandungan makna yang bisa berbeda. Tampaknya bahasa Yunani theos bisa bermakna sebagai kata benda dan bisa juga sebagai kata sifat. Ton adalah kata sandang. Jadi ton theos di Yohanes 1 ayat 1b berarti the God atau sang Allah, mengacu pada Allah yang sejati. Akan tetapi tanpa kata sandang ton, maka theos di Yohanes 1 ayat 1c bisa berarti suatu Allah atau keilahian atau sifat ilahi, a God atau divine. Sebagai perbandingan kata, sama halnya seperti si manis tidak sama artinya dengan manis. Tambahkan kata sandang si membuat si manis bermakna sebagai kata benda, tapi tanpa si maka manis mengacu pada kata sifat. Beberapa hal yang ingin saya kemukakan. Orang bodoh ini dan orang sesat ini mengajar menggunakan bahasa Yunani, tapi jelas sekali bahwa dia sama sekali tidak mengerti bahasa Yunani. Dari mana taunya? Dari penggunaan kata Yunani ton theos yang dia gunakan berulang kali. Dalam bahasa Yunani tidak ada ton theos. Yang ada atau ho theos atau ton theon. Dan dalam bahasa Yunani kata benda itu berubah-ubah bentuknya. Bahkan nama itu berubah-ubah bentuknya. Yesus, Yesun, dan sebagainya, Yesu. Nama saja berubah, jangan kata benda. Dan dalam bahasa Yunani kata benda itu berubah bentuknya itu tergantung tempatnya atau posisinya dalam kalimatnya. Kalau dalam bahasa Yunani istilah yang digunakan itu adalah case ya. Case-nya itu bisa nominatif, bisa genitif dan sebagainya.
Dan definite artikel atau kata sandang tertentunya juga berubah mengikuti perubahan kata bendanya. Jadi misalnya kata theos ini dalam nominatif, maka pakai kata who. Tapi pada waktu berubah case-nya menjadi theon, kata sandangnya ikut berubah menjadi ton theon. Jadi ton theos itu tidak ada. Kedua poin B, ilustrasi tentang si hitam atau hitam jelas tidak berbeda dengan tentang manis dan si manis yang sudah dibuktikan salah dan tidak bisa dia atau mereka jawab, tapi ternyata tetap dipakai dalam buku yang baru. Ini berarti orang brengsek ini melakukan penyesatan secara sadar dan sengaja. Poin C, dalam buku barunya dia menambahkan kata-kata yang sangat kurang ajar dan laki-laki membuktikan penyesatan secara sengaja. Yaitu kata-kata yang di atas tadi saya beri garis bawah ganda, di mana dia berkata tampaknya bahasa Yunani theos bisa bermakna sebagai kata benda dan bisa juga sebagai kata sifat. Mengatakan bahwa kata theos bisa bermakna sebagai kata sifat merupakan omong kosong, dusta, dan penipuan dan penyesatan secara sengaja. Theos adalah kata benda, bukan kata sifat. Kata sifatnya adalah theos, yang artinya divine atau ilahi yang muncul dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan ayat 4. Saya akan tunjukkan ya. Yohanes 1 ayat 1. Oh. Ini theos ya. Ini perhatikan, ini tonteon. Dia kata tonteos ya. Tidak ada tonteos, itu tidak ada. Ya, tapi yang saya sekarang persoalkan adalah theos ini. Ya, jadi nominatif, masculine singular. Tapi yang saya tekankan adalah kata yang pertama di bawah itu ya, noun. Itu kata benda. Tidak pernah ada kata sifat, saudara. Lalu contoh kata sifatnya, ada theos itu 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Kuasa ini divine ya. Ada kata divine ini kan kata sifat ya. Nah ini theos ya. Perhatikan itu. Ini theos karena ada tapi memang asal kata sebenarnya theos ya. Dan ini jelas dikatakan sebagai adjektif atau kata sifat. Berubah bentuk itu juga karena adanya case yang berbeda. Karena poin D, kalau memang menjadi kata sifat, mengapa lalu ada kemungkinan diartikan sebagai suatu Allah atau keilahian? Bukankah kedua kata itu adalah kata benda? Jadi sepintas lalu saja kelihatan ngawurnya sudah habis-habisan. Karena saudara ya, hati-hati dengan pengkhotbah dan pengajar-pengajar yang menggunakan bahasa asli dari Alkitab. Bahkan orang seperti Stephen Tong, saya sendiri pernah mendengar dia mengajarkan menggunakan bahasa asli yang dia tafsirkan artinya begini. Dan saya waktu itu saya tidak membawa apapun dari saya tidak bisa ngecek, tapi saya tahu itu pasti salah. Dan di rumah saya cek dan memang salah. Jadi orang seperti Stephen Tong pun bisa menggunakan bahasa asli dan menggunakan secara salah. Bukan berarti bahwa semua yang mengajar atau berkhotbah menggunakan bahasa asli Alkitab adalah nabi palsu. Tapi nabi-nabi palsu sering membohongi jemaat atau pembaca dengan menggunakan bahasa asli karena mereka tahu bahwa jemaat toh tidak akan tahu kalau dibohongi.
Menggunakan bahasa asli itu hanya kalau perlu saja. Kalau tidak perlu, tidak perlu. Tidak usah digunakan. Kita ini orang Indonesia. Bahkan kalau tidak perlu bahasa Inggris. Yang lulusan luar negeri itu seringkali seakan-akan sudah lupa dengan bahasa Indonesianya, lalu ngomong sebentar ngomong Indonesia dicampur bahasa Inggris, campur bahasa Inggris. Sok pinter atau mau tunjukkan kalau dia pintar bahasa Inggris atau bagaimana. Demikian juga orang yang dikit-dikit gunakan bahasa Ibrani, sekali-kali bahasa Yunani, tanpa ada gunanya. Itu orang yang kepingin tunjukkan kalau dia pintar. Dan biasanya yang seperti itu malah tidak pintar. Sekarang dengan adanya Bible Works, orang awam bisa menginstal ke komputer atau laptop mereka dan mengecek penggunaan bahasa asli dari pengkhotbah atau pendeta-pendeta. Dan saya anjurkan setiap saudara yang punya laptop, install Bible Works. Cek setiap pendeta mengajarkan menggunakan bahasa asli, bahkan cek saya sendiri kalau ngajar. Makanya kenapa saya tadi tunjukkan dalam Bible Works. Untuk menunjukkan saya tidak gedabur saja, asal ngomong. Saya tidak usah saudara yang ngecek, saya sudah ngecek untuk diri saya sendiri. Dan untuk saudara. Karena poin D, kini Nabi palsu ada motivasi yang salah dalam pelayanan. Kisah Rasul 20, 29, dan 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut Tuhan. Begitu? Kalau nabi asli memang berusaha menarik orang supaya mengikut Tuhan. Tapi nabi palsu tidak, supaya mengikut mereka. Pendeta yang gegeran karena rebutan domba. Pertama mereka harus sadar bahwa domba itu bukan domba mereka, itu dombanya Tuhan. Kedua, belum tentu jemaat mereka itu domba, bisa sekali kambing. Dan ketiga, kalau mereka memang nabi asli, domba mereka pindah ke gereja lain yang sama-sama benar. Lalu mengapa mesti dipersoalkan? Kalau di sana dia juga bisa memuliakan Tuhan, ya biar dia pindah, nggak ada masalah. Lain kalau dia pindah ke gereja sesat, kita mesti kerja dan kalau bisa tak ambil kembali. Kalau memungkinkan. Jadi banyak pendeta buka gereja sama seperti orang buka warung. Warung yang lain dianggap sebagai saingan. Apalagi kalau jual makanan yang sama persis di dekatnya. Lalu dia lebih enak. Wah, langganan dia lari ke sana semua yang ngamuk dia. Tapi kalau seorang pendeta tujuannya memang kemuliaan Tuhan, tidak perlu ngamuk kalau semuanya pindah ke gereja lain yang juga benar, apalagi lebih benar. Di sana dia juga bisa memuliakan Tuhan. Kalau dia tujuannya memang kemuliaan Tuhan, tidak masalah pendeta jemaatnya pindah. Kalau dia marah karena jemaatnya pindah, jelas motivasinya sudah salah. Dan itu nabi palsu. Ini kata-kata dari Adam Clark. Guru-guru yang berkhotbah untuk upah. Ya, ini motivasi yang salah kan. Khotbah itu bukan untuk upah, untuk memberitakan firman, untuk memuliakan Tuhan. Tidak mempunyai motivasi untuk masuk ke dalam pelayanan, kecuali untuk mendapatkan penghidupan atau mata pencaharian. Dan ini sekarang banyak sekali ya.
jadi pendeta karena profesi. Saya lanjutkan, seperti disebutkan secara menakutkan atau secara tidak menyenangkan oleh beberapa orang, bagaimanapun mereka memakai pakaian dan penampilan dari domba berguna yang tidak bersalah, pendeta-pendeta yang benar yang diutus oleh Tuhan Yesus, atau pada nama grup atau kelompok apapun mereka termasuk. Dalam pandangan dari Allah yang menyelidiki hati, adalah tidak lain daripada serigala-serigala legal dan rakus yang rancangannya adalah untuk memberi makan diri mereka sendiri dengan lemak dan memakaiannya diri mereka sendiri dengan bulu, dan dengan demikian menghancurkan alih-alih dari menyelamatkan kawanan domba itu. Dengan nabi-nabi palsu kami harus mengartikan guru-guru dari doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang salah yang datang dengan mengakui suatu pengutusan dari Allah, tapi yang tujuannya bukanlah membawa harta surgawi kepada orang-orang, tetapi sebaliknya untuk merampok mereka dari harta duniawi mereka. Motivasi yang salah itu banyak ya. Motivasi yang salah pertama, yang paling banyak adalah persoalan duit. Pelayanan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk cari duit, cari mata pencarian. Ini tapi palsu. Yang kedua adalah cari nama. Cari nama itu nanti ujung-ujungnya lari ke duit juga. Ada kemungkinan besar. Saudara, firman Tuhan mengatakan kalau tangan kananmu memberi, jangan tangan kirimu tahu. Tapi kenapa orang banyak yang tahu Stephen Tong itu menyumbang satu sekolah teologi di Amerika $1 juta dari duitnya sendiri. Dari mana mereka tahu? Kalau tidak Stephen Tongnya buka mulut. Sekarang ini 63 gereja dibangun oleh Stephen Tong. Ini pasti bukan duit dia, ini duit gereja. Dan dimasukkan ke Facebook. Apakah itu sesuai dengan kata-kata Tuhan? Tangan kanan memberi, jangan tangan kiri tahu. Maksudnya bukan hurfiah ya, secara itu kiasan tentu saja. Jadi orang terdekat pun tidak perlu dikasih tahu. Kalau kita memamerkan perbuatan baik kita, kita berkata engkau sudah mendapatkan upahmu. Pujian dari manusia itu upahmu. Di surga nanti tidak ada lagi upah lain. Tapi kalau engkau memberikan dengan tersembunyi, Tuhan yang akan memberi upah nanti. Jadi saudara, ini misalnya dengan mencari kemuliaan diri sendiri, atau mencari kekayaan atau nafkah dari pelayanan dalam tanda petik, bukan pelayanan, sebagai hamba Tuhan. Ya 7:18, barang siapa berkata-kata dari diri sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Semua orang yang melayani dan semua hamba Tuhan, saya tidak peduli pendeta, penginjil, dosen teologi, dan sebagainya. So, cari hormat untuk diri saudara sendiri atau cari hormat bagi dia. Itu menentukan saudara nabi asli atau nabi palsu. Bandingkan kata-kata Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 3 yang ke-30. Ia, yaitu Yesus, harus makin besar. Tapi aku harus makin kecil. Ini juga suka terlihat, tetapi kadang-kadang bisa terlihat dengan jelas. Misalnya pendeta tertentu melarang jemaatnya untuk berbakti di gereja lain, atau memberi persembahan kepada gereja lain, atau melayani di gereja lain, sekalipun gereja lain itu adalah gereja yang benar. Kalau saudara berbakti di gereja Katolik, saya akan larang saudara, supaya saudara tidak tersesat.
Kalau sudah saya larang, saya tetap ngeyel, ya tak sukanya. Itu urusan saudara dan Tuhan. Tapi setidaknya saya melakukan kewajiban saya. Memberikan persembahan pada gereja lain kalau itu gereja sesat. Ini sama seperti Stephen Tong memberikan gereja untuk gereja Katolik. Melayani di gereja lain, kecuali khotbah untuk mempertobatkan mereka. Tapi kalau pelayanan musik, bagaimana cara mempertobatkan mereka? Jangan melayani gereja lain yang sesat. Tapi yang saya persoalkan ini pendeta ini melarang gerejanya, jemaatnya itu berbakti di gereja yang benar. Memberikan persembahan ke gereja yang benar itu juga disalahkan. Dan melayani gereja lain yang gereja lain itu benar juga disalahkan. Sementara dia sendiri khotbah di gereja lain dan dia mendapatkan HR. Karena jemaatnya yang dia larang untuk melayani gereja lain itu tidak mendapatkan HR. Dia melayani dengan sukarela. Pendeta seperti ini hanya menginginkan jemaat itu untuk dia bukan untuk Tuhan. Dan contoh lain, pendeta yang sengaja pamer kepandaiannya pada waktu khotbah dengan menggunakan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani tanpa ada gunanya. Pendeta Moses itu salah satu contohnya ya. Ngomong Yunani sebanyak-banyaknya tanpa ada gunanya. Semua kata rasanya diberikan bahasa Yunaninya. Saya tidak sungkan-sungkan sebut dia sebagai nabi palsu juga. Jadi kata William Barclay, mereka bisa mengajar semata-mata untuk prestise atau reputasi baik atau penghormatan. Mereka bisa mengajar untuk menolong orang-orang lain. Atau mereka bisa mengajar untuk menunjukkan betapa pandainya mereka. Akhir teologi James Stanley pernah mengatakan suatu hal yang sangat kuat. Tidak ada orang yang pada saat yang sama bisa membuktikan bahwa ia adalah orang yang pandai dan bahwa Kristus itu sangat indah atau luar biasa. Kalau dia mau menunjukkan dia sangat pandai, otomatis Kristusnya ambles nanti. Dalam khotbah kita harus meninggikan Yesusnya, bukan diri kita, bukan dua-duanya. Hanya Yesusnya. Prestis adalah hal yang terakhir yang diinginkan oleh guru-guru atau pengajar-pengajar yang besar. J.P. Struthers adalah seorang kudus dari Allah. Ia menghabiskan seluruh hidupnya dalam pelayanan di gereja Reform Presbyterian yang kecil pada waktu ia bisa mengisi atau menggunakan mimbar manapun di Inggris. Orang-orang mengasihi dia dan makin baik mereka mengenalnya, makin mereka mengasihinya. Dua orang sedang berbicara tentang dia. Satu orang mengetahui semua yang Struthers telah lakukan, tetapi tidak mengenal Struthers secara pribadi. Mengingat pelayanan Struthers yang cocok untuk seorang kudus, ia berkata, Struthers akan mendapat suatu tempat duduk di depan dalam kerajaan surga. Orang yang lain mengenal Struthers secara pribadi, yang jawabannya adalah, Struthers akan merasa sangat tidak nyaman di suatu tempat duduk di depan dimanapun. Di sana ada sebagian pengajar-pengajar dan pengkhotbah yang menggunakan berita mereka sebagai suatu pengaturan bagi diri mereka sendiri. Saya tidak ngerti kata pengaturan ini mesti terjemahkan apa, karena itu saya berikan tanda tanya. Nabi-nabi palsu tertarik dalam pertunjukan diri sendiri. Nabi-nabi asli menginginkan penghapusan diri sendiri. Lagi-lagi kita tambah satu session untuk menunjukkan ciri nabi palsu dibandingkan dengan nabi asli ya. Saya pelajari dan ingat baik-baik 4 session atau 4 session yang sudah saya lakukan, yang sudah saya beritakan untuk membedakan nabi asli atau ciri-ciri dari nabi palsu dan sebagainya. Dan ini sangat penting untuk dipelajari dan diingat supaya saudara tahu yang mana palsu dan yang mana asli. Karena kalau
saudara tidak tahu itu, saudara mengikuti nabi palsu, maka saudara tersesat masuk neraka dan jangan menyalahkan nabi palsu itu. Nabi palsunya memang salah, dia mengajarkan ajaran sesat. Tapi saudara juga salah kalau saudara tidak mengecek ajaran nabi palsu dengan kitab suci. Dan kalau saudara tidak mendengar pelajaran saya ini, lebih salah lagi saudara kalau saudara mengikuti nabi palsu. Sampai di sini pelajaran ini, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memimpin kami dalam acara firman. Kiranya Engkau membimbing sehingga firman yang sudah diberitakan bisa berguna bagi kami. Dan kami pelajari ulang dan kami ingat. Hingga kami semua tidak mengikuti nabi palsu, tapi mengikuti nabi asli. Dan kami juga berdoa supaya Engkau atau mempertobatkan atau memberantat, menghabisi nabi-nabi palsu itu. Tapi kalau Engkau tidak menghendaki, karena memang Engkau menubuatkan bahwa makin mendekati akhir zaman, makin banyak nabi palsu. Setidaknya tolong orang-orang yang ada di dalam kalangan nabi palsu itu, khususnya orang-orang pilihan, jelekkan mata mereka supaya mereka tahu bahwa mereka mengikuti nabi palsu dan dorong mereka untuk pindah ke gereja yang benar, sehingga mereka tidak menerima makanan yang beracun, tapi makanan rohani yang menyehatkan, yang bukan hanya mempertobatkan mereka sehingga mereka menjadi orang yang percaya, tapi juga menumbuhkan iman mereka, mendewasakan mereka, dan menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.